Hai, nama gue Adit. Sekarang usia gue 28 tahun. Dan gue di umur segini masih belum bisa public speaking. Gue terlalu kurang pede dalam berbicara. Suara gue juga dan intonasi gue juga kadang gue masih belibet. Jadi gue akan belajar ngomong di depan kamera seperti ini untuk mencoba dan melatih public speaking gue. Ini adalah latihan gue. Gue akan ngomongin apa aja di sini. Ya, pertama gue akan ngomongin eh, gimana cara gue bisa memulai ini. Gue gak tahu gue kenapa gue bisa memulai seperti ini. Ini adalah latihan gue doang sebenarnya. Jadi eh yang akan gue lakuin untuk mengolah public speaking gue dan mencoba untuk bisa ngomong dengan lebih jelas lagi, dengan lebih lancar lagi. Gue akan membaca buku. Gue akan membaca buku secara nyaring gitu guys. Di sini gue akan membaca buku Seni Menguasai Lawan Bicara. Jadi berhubung di sini gelap ya, lampunya di situ doang, gue akan nyalain lampu yang di atas. Nah, jadi seperti ini guys. Gue akan membaca buku Seni Menguasai Lawan Bicara dari William Andromeda. Oke, langsung aja ke bab 1, bagian 1. Siapakah lawan bicara? Setiap orang pasti pernah berkomunikasi, termasuk Anda. Menurut penelitian, 75% waktu manusia digunakan untuk 75% manusia digunakan setiap harinya untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun berkomunikasi dengan diri sendiri atau self-talk. Penelitian yang lain menyatakan bahwa manusia merupakan penelitian yang lain menyatakan bahwa manusia, terutama perempuan, harus mengeluarkan 20.000 kata setiap harinya untuk berkomunikasi atau sekedar mencurahkan isi hati maupun masalah dan hal-hal sepele yang mereka pikirkan. Kalau tidak berkomunikasi, maka mereka akan merasa tertekan. Jadi gue akan matiin aja lampu yang di sini karena gue slow banget guys. Nah, apakah masih jelas muka gue dengan kondisi lampu kayak gini? Dan ini adalah HP Vivo T1 Pro, yaitu kamera depannya ya. Dan ini adalah mic TNW berapa ya? Mic TNW kayak gini. Ini tuh TNW berapa, cok? Nanti bakal gue edit di sini. TNW berapanya ya. Oke, langsung ke bukunya lagi. Komunikasi secara harfiah memiliki makna berbagai. Komunikasi secara harfiah memiliki makna sebagai percakapan, pembicaraan, pemberitahuan, pertukaran pikiran, dan hubungan. Dengan demikian, secara luas komunikasi merupakan suatu kejadian yang menyampaikan suatu pesan dari seorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media. Komunikasi memang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Bahkan sejak dilahirkan, manusia sudah berkomunikasi dengan lingkungan. Gerak dan tangis yang pertama pada saat seorang bayi dilahirkan adalah sebuah tanda komunikasi. Anda perlu berkomunikasi agar Anda dapat melakukan banyak hal dengan baik. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media, namun tidak semua memahami pentingnya kemampuan berkomunikasi yang efektif. Akibatnya, pesan yang disampaikan pun kurang jelas diterima oleh lawan bicara. Memang penting bagi Anda untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan orang lain. Melalui komunikasi, Anda dapat mengirim pesan tentang apa yang Anda butuhkan dan Anda rasakan kepada orang lain. Anda juga dapat memberikan respon atau tanggapan dan menghormati apa yang dibutuhkan olehnya. Komunikasi dapat membantu Anda mengembangkan dan membina hubungan baik dengan keluarga, teman, serta orang yang
orang di sekitar Anda. Bahkan dengan kemampuan komunikasi yang efektif, Anda dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat Anda berkomunikasi, seperti salah paham, pesan yang tidak jelas, dan asumsi terhadap suatu hal. Dukungan sosial merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat melindungi Anda dari berbagai emosi yang tidak menyenangkan seperti kecemasan dan depresi. Ketika Anda dapat berkomunikasi dengan orang yang dapat Anda percaya, maka Anda mampu mengekspresikan perasaan dan pendapatan dukungan melalui umpan balik yang diberikan oleh orang lain. Oleh karena itu, Anda perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif. Walaupun Anda telah merasa berbagai komunikator yang baik, selalu ada kesempatan dan peluang untuk memperkaya keterampilan Anda dalam berkomunikasi. Sekarang setiap orang yang merupakan komunikator yang baik sangat mudah untuk mengembangkan empati dan kepercayaan dengan orang lain. Anda dapat mengadaptasi gaya komunikasi mereka agar sesuai dengan khalayak dan situasi di mana Anda berada. Dengan mempelajari cara berkomunikasi yang baik, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Anda akan mampu memahami dan menerapkan keterampilan tersebut dalam setiap kesempatan sehingga Anda akan berkomunikasi secara efektif. Ini baru 7 menit by the way, makanya ini gak bakal gua potong ya guys ya. Itu pentingnya bicara. Jelas bahwa setiap orang memang harus berbicara. Banyak orang yang memiliki karakter pendiam dan tidak banyak bicara akhirnya mengalami depresi. Bahkan konon seorang yang ditinggal mati pasangannya akan lebih cepat meninggal dunia. Meskipun masih diperdebatkan, tetapi hal itu dapat menjadi bahan pertimbangan dan peringatan bagi setiap orang untuk peduli terhadap komunikasi. Berbicara merupakan komunikasi yang paling dasar sekaligus merupakan hubungan manusia yang paling erat. Tanpa berbicara, mustahil Anda dapat berhubungan dengan orang lain. Komunikasi terdiri dari dua jenis, yaitu verbal dan non-verbal. Sebagian besar komunikasi adalah kombinasi dari komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Anda harus memahami perbedaan supaya Anda dapat berkomunikasi secara efektif. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan maupun tertulis. Dengan model ini, pendengar bisa dengan mudah memahami pesan apa yang disampaikan oleh Anda. Contoh dari komunikasi verbal adalah bercakap-cakap secara langsung dengan menggunakan media ataupun tanpa media, menyampaikan informasi melalui surat, grafik, lukisan, gambar, dan lain-lain. Komunikasi berkaitan dengan keterhubungan Anda dengan orang lain. Namun sangat mungkin Anda melakukan kesalahan. Kadang-kadang komunikasi terhambat karena banyak orang berbicara tentang diri mereka sendiri dan bukan tentang orang yang mereka ajak bicara. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, Anda tidak perlu harus selalu berbicara. Anda juga dapat berkomunikasi dengan berbagai macam cara, seperti melalui tindakan secara elektronik, seperti melalui media sosial. Ini baru 9 menit. Berbicara memang kelihatannya mudah, tetapi berbicara memang kelihatannya mudah, tapi berbicara yang berkesan ternyata cukup sulit. Buktinya masih banyak orang yang berbicara asal-asalan, sumbang, bahkan nyaris suaranya tidak diterima oleh orang lain. Memang berkomunikasi orang lain tidak hanya sebatas menyampaikan pesan secara lisan, tetapi juga melibatkan aspek non-lisan seperti gestur atau gerak tubuh. Gestur merupakan gerak tubuh yang dilakukan oleh seseorang pada saat berkomunikasi dengan maksud menampilkan dan mempertegas makna pesan. Oleh karena itu, kemampuan gestur lawan bicara akan sangat menguntungkan Anda karena gestur dapat memberikan petunjuk tentang apa yang sebenarnya dipikirkan
dan dirasakan orang lain sehingga dapat membantu Anda mengambil keputusan yang tepat. Mungkin Anda sering merasa sulit berbicara dengan lawan bicara karena Anda jarang bertemu dengan orang lain dan sibuk bekerja. Dalam hal itu, Anda bisa mengatasinya dengan mulai berperan sebagai pendengar yang dalam komunikasi terdapat aturan 1, 2, 3. 1 kali bicara, 2 kali mendengarkan, dan 3 kali umpan balik. Kekuatannya ada pada mendengarkan dan merespon dengan baik. Oke, udah 11 menit. Gua stop dulu di sini dan gua bakal bacain lagi part berikutnya. Yang ini komunikasi interpersonal di video selanjutnya. Bye bye.